Pandemi ini membawa kita kembali kepada rindu. Jejak langkah yang dulu bersama sahabat, kini menjadi soliter, tak berirama. Sentuhan hangat yang dulunya melekat erat, kini hilang dan menjadi usang. Perlahan, rasa ini terasa semakin berat. Tak apa kawan, dirimu tak sendiri. Masalah psikologis memang menjadi masalah rutin tiap kali terjadi wabah penyakit menular. Harus isolasi, jauh dari teman, kesepian, bosan, dan perasaan mengganggu lainnya. Tidak hanya terjadi saat wabah COVID-19 ini, wabah sebelumnya seperti SARS, MERS, dan Ebola juga menimbulkan masalah yang sama. Aturan PSBB membatasi banyak aktivitas kita di berbagai sektor, dan memicu masalah lain seperti ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan fisik dan psikologis. Oke, mari kita bahas masalah psikologis ini. Halo semuanya, senang berjumpa dengan teman-teman semuanya ya, walaupun secara virtual gitu ya, secara online, nggak secara physically kita bertemu, tetapi senang bisa melihat wajah-wajah dari teman-teman semua. Oke, sebentar saya mau izin share screen dulu. Alright, teman-teman udah bisa lihat ya apa yang muncul di layar teman-teman. Oke, thank you. Seperti tadi yang Verda sudah sampaikan di awal gitu ya, mengenai cuplikan video yang tadi teman-teman sudah bisa lihat, bahwa selama masa pandemi gitu ya, kita mengalami banyak hal yang membuat kita bingung, membuat diri kita tertekan dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa digambarkan nih ya, ada di gambar yang di layar teman-teman gitu ya, melihat kondisi otak kita gitu ya. Kalau misalnya bisa digambarkan, mungkin gambarnya seperti ini gitu ya. Kira-kira ada begitu banyak bubble-bubble atau pikiran-pikiran yang muncul nih di pikiran kita. Mungkin kita memikirkan tentang sekolah kita, mungkin kita memikirkan tentang kuliah kita, pekerjaan kita, atau hubungan kita, dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak remaja gitu ya, anak-anak muda, kita kurang bisa nih memanage yang namanya pikiran dan perasaan kita. Karena terlalu over pikiran kita gitu ya, akhirnya mempengaruhi perasaan kita. Sehingga akhirnya kita tidak bisa maksimal di dalam menjalani kehidupan kita. Nah, teman-teman di sini bisa lihat sendiri ya, bahwa selama masa pandemi ya 99% anak-anak remaja ya tinggal di salah satu dari 186 negara dengan pembatasan gerak. Jadi saya dan teman-teman semua ini kita mengalami yang namanya pembatasan gerak ya, ketika masa pandemi terjadi kita diharuskan berada di rumah gitu ya. Dan kemudian 60% dari anak-anak itu tinggal di salah satu dari 82 negara dengan lockdown penuh. Teman-teman bisa bayangkan, kita yang hanya pembatasan gerak dengan teman-teman di negara lain yang mengalami lockdown penuh. Ya, kita saja yang disuruh berada di rumah selama sampai hari ini, tapi kita masih boleh keluar gitu ya. Kita mengalami naik turunnya mood kita. Kita mengalami yang namanya mungkin terganggunya mental dari diri kita. Nah, bagaimana dengan teman-teman di luar sana? Gitu ya. Ternyata pembatasan aktivitas akibat COVID-19 ini mengakibatkan penyesuaian perubahan secara mendadak. Jadi sebenarnya kita nggak minta nih teman-teman situasi ini terjadi. Tetapi karena situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia dan khususnya di tengah-tengah kita, mengharuskan kita untuk berubah secara mendadak gitu ya. Nah, karena adanya perubahan itulah membuat kita akhirnya juga bingung gitu ya, bingung harus ngapain, bingung harus melakukan apa, bingung harus merespon seperti apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya. Semua muncul di dalam pikiran kita, muncul di dalam benak pikiran kita dan mempengaruhi perasaan dan justru mempengaruhi tindakan kita. Nah,
Teman-teman di sini kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, ada grafik menunjukkan prevalensi depresi pada penduduk gitu ya, kurang lebih usia 15 tahun sampai 75 tahun. Dan ternyata teman-teman hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa gangguan depresi itu muncul atau terjadi sekitar usia 15 sampai 24 tahun gitu ya. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang usianya seperti ini ya, 15 sampai 24 atau bahkan mungkin di atas 25 gitu ya, mungkin 30 dan seterusnya. Dan ternyata kita juga perlu hati-hati teman-teman. Ternyata di usia remaja itu rentan sekali sama yang namanya depresi. Rentan sekali sama yang namanya stres. Nah, kemudian ada juga penelitian nih yang dikemukakan ya oleh Muhammad Abdul Hakim ya. Ternyata penelitian ini dilakukan pada masa COVID-19 ini gitu ya. Dia melakukan penelitian melihat bagaimana kadar stres dari anak-anak remaja. Dan ternyata di awal selama 7 hari awal PSBB gitu ya yang dilakukan di Jakarta, surveinya menunjukkan bahwa ada 27% dari 1.319 partisipan mengalami yang namanya stres akut. Ya, kalau yang namanya akut berarti kan udah tinggi banget gitu ya, udah ya paling parah lah. Berarti di bawah dari akut, teman-teman juga semua pasti juga mengalami yang namanya stres. Akibatnya dari apa? Akibat dari pembatasan sosial, gitu ya. Mungkin kekurangan kebutuhan dasar, gitu ya. Mungkin stres akut karena adanya ancaman terinfeksi COVID-19 dan juga stres akut karena harus menyesuaikan perilaku kita dengan situasi yang kita alami, yaitu masa pandemi ini. Nah, teman-teman, yang tadi sudah disebutkan kalau aku juga kerja di sekolah gitu ya dan mengajar anak-anak remaja khususnya di junior high school gitu di SMP. Dan selama awal pandemi itu gitu ya mengharuskan setiap murid kan belajar di rumah gitu. Mungkin teman-teman juga ya sekolah, kuliah bahkan kerja. Dan kami pun yang sebagai guru juga bekerja di rumah sampai hari ini gitu ya. Jadi sudah setahun lebih tidak bertemu secara physically dengan murid-murid gitu ya. Tetapi saya mulai mencari tahu nih teman-teman kira-kira apa sih ciri-ciri orang-orang atau anak-anak remaja, anak-anak muda ketika mengalami tekanan, ketika mengalami stres, ketika mengalami sesuatu yang membuat dirinya itu gundah gulana, khususnya ketika masa awal-awal pandemik atau mungkin sampai dengan hari ini gitu ya. Dan saya temukan gitu ya anak-anak remaja, anak-anak muda gitu ya di awal-awal pandemi atau sampai hari ini merasa nggak semangat gitu ya. Aduh, harus di rumah gitu ya. Ya udahlah, terima aja lah dengan semua ini, ya jadinya males gitu ya, jadinya nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, jadinya leha-leha aja di rumah tanpa tahu apa yang hal penting yang perlu kita lakukan gitu ya. Kemudian ada juga nih di antara kita mungkin ya anak-anak muda, anak-anak remaja mengalami yang namanya nafsu makannya itu berkurang atau berlebihan. Saya temukan ini gitu ya di murid saya gitu ya, ketika mengalami tekanan ini justru dia melakukan diet yang luar biasa teman-teman. Jadi perubahannya sangat drastis gitu ya selama pandemi, dari yang dulunya maksudnya gemuk gitu ya, terus jadi kurus gitu ya, tapi lama-kelamaan karena dia merasa tekanan terlalu banyak, tugas yang terlalu banyak dan segala macam gitu ya, akhirnya membuat makannya jadi berlebihan lagi, jadi kayaknya dietnya sia-sia gitu ya. Nah itu dialami sama mereka semua. Nah kemudian yang ketiga, mungkin juga pola tidurnya terganggu teman-teman ya, karena merasa di rumah aja kok gitu ya, nggak ngapa-ngapain juga, gampang tinggal buka laptop, sekolah, kerja, kuliah gitu ya, tinggal duduk, it's okay kalau misalnya aku tidur di atas misalnya subuh gitu ya pagi-pagi gitu, nggak masalah kok gitu kan. Tapi ternyata semua ini mempengaruhi psikologis kita gitu ya. Lalu yang keempat adalah mungkin kita mengalami yang namanya perasaan-perasaan seperti emosi sedih gitu ya, emosi marah, emosi kecewa yang terlalu berlebihan. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena ada begitu banyak tekanan yang kita alami.
Ya, ada begitu banyak pola pikir atau pikiran-pikiran yang kita yang campur aduk, perasaan kita campur aduk gitu ya. Nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan gitu ya. Dan lain-lain membuat kita mungkin merasa sedih, merasa marah, merasa kecewa yang selalu berlebihan. Dan akhirnya mempengaruhi psikis kita. Lalu yang kelima adalah akhirnya mungkin keluar juga nih ciri-ciri yang kelima ini, yaitu menarik diri dari kehidupan sosial. Ya, yang saya temukan di anak-anak remaja dan anak muda, khususnya yang masih sekolah ya pada SMP atau SMA gitu ya, merasa bahwa karena saya di rumah, ya berarti kehidupan saya dengan kehidupan saya saja, sekolah dengan sekolah, kuliah dengan kuliah gitu ya. Akhirnya sudah lupa tuh dengan teman-teman di luar sana gitu ya. Dan saya temukan gitu, saya tanya sama anak-anak murid saya, gimana kamu sama teman-teman di sekolah gitu ya. Banyak dari mereka mengatakan udah jarang komunikasi Bu gitu ya, udah jarang kontekan gitu ya, paling kalau kontekan hanya perlu ada keperluan gitu ya, karena ada tugas, karena ada proyek, ya udah akhirnya kita Gmeet, Zoom atau telepon dan lain sebagainya. Tapi kalau hari-hari biasa yang sepertinya kalau sekolah offline gitu kan, ketemu ngobrol, ini semua berkurang ya, bahkan malah ada yang benar-benar menarik diri dan tidak mau berbicara dengan teman-teman dan lain sebagainya. Lalu yang keenam adalah melakukan hal negatif. Ini yang paling tidak baik gitu ya, ketika kita mengalami tekanan, mungkin dari antara anak-anak remaja dan anak muda akhirnya melakukan hal yang negatif gitu. Yang saya temukan kebanyakan dari anak-anak remaja karena berada di rumah aja dan nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu ya, tekanan terlalu banyak, stres tugas, stres sekolah, dan semuanya membuat akhirnya down. Saking down-nya akhirnya melakukan hal negatif. Contohnya misalnya melakukan self-harm. Teman-teman tahu ya, sudah tidak asing lagi dengan self-harm. Nah, itu ternyata dilakukan sama anak-anak remaja atau anak-anak muda. Nah, aku tidak tahu teman-teman seperti apa gitu ya, tetapi pasti di antara kita semua mengalami keenam hal ini. Pernah mengalami keenam hal ini. Mungkin ada yang hal yang kedua, mungkin ada hal yang ketiga, dan lain sebagainya. Dan teman-teman nggak sendiri gitu ya. Nah, saya pun juga mengalami di masa-masa awal pandemi gitu, yang tadi saya sudah ceritakan bahwa saya harus mengubah semuanya, yang setiap hari ketemu murid, sekarang nggak pernah ketemu murid gitu ya, harus mengubah pola cara mengajar dan lain sebagainya, tidak bertemu dengan rekan kerja, tidak bertemu dengan murid-murid, semua membuat saya secara pribadi down. Ya, jadi nggak semangat ya, rasa sedih, marah, kecewa itu selalu berlebihan. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman boleh nggak teman-teman hari ini gitu ya bilang terima kasih sama diri teman-teman masing-masing ya. Coba ucapin terima kasih gitu ya sama diri teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman sudah berhasil berjuang sampai hari ini. Ya, buat saya itu tidak mudah. Tapi teman-teman luar biasa. Teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang luar biasa yang mau berjuang ya, selain berjuang untuk mengalahkan si COVID-19, tetapi teman-teman juga berjuang ya untuk tetap menjaga mental health teman-teman. Nah, tadi kita sudah bicara nih ciri-ciri dari orang-orang atau remaja, anak-anak yang mengalami tekanan. Sekarang sekedar mental health check ya, sekedar cek sebentar gitu ya. Teman-teman, di sini ada 6 kotak gitu ya. Nah, teman-teman kira-kira keadaannya di mana? Ya, sekarang kita belajar untuk menganalisa diri kita masing-masing. Teman-teman ada di mana? Teman-teman apakah ada di kolom pertama, merasa oke, aku baik-baik saja gitu ya, atau di kolom yang kedua, aku sedang berjuang. Ya, aku sedang berjuang untuk mengatasi tekanan gitu ya. Aku sedang berjuang untuk mengatasi kemalasan misalnya. Aku sedang berjuang untuk mengatasi keadaan yang tak menentu ini, atau bahkan mungkin merasa kayak nggak ada apa-apa, nggak ada harapan gitu ya. Aku sedang berjuang. Atau teman-teman ada di masa sulit di kolom yang ketiga. Sebenarnya aku ada di masa sulit. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa, aku nggak tahu harus mengadu kepada siapa. Teman-teman ada di posisi ini. Atau teman-teman ada di posisi yang keempat, oh aku bahagia banget sekarang, aku fine dengan kehidupanku, aku bisa menjalani hidupku dengan oke, aku bisa melakukan apapun dengan baik, dan aku bahagia. Atau teman-teman ada di kolom yang kelima,
gitu ya, aku benar-benar butuh support, ya. Merasa bahwa ternyata aku butuh orang nih yang sekedar cuman tanya, apa kabar gitu ya, atau tinggal bilang semangat ya kamu gitu, atau ternyata benar-benar teman-teman butuh orang yang mungkin ada di samping teman-teman untuk mendengar cerita teman-teman gitu ya, atau yang terakhir, kayaknya sih aku baik-baik aja. Kalau misalnya katanya kayaknya berarti masih ada kebingungan gitu ya di dalam hidup kita. Kayaknya aku baik-baik aja, tapi gitu ya, beda dengan kolom yang pertama, aku baik-baik aja. Nah, teman-teman, 1-2 menit yuk coba telaah diri teman-teman. Kira-kira teman-teman ada di mana? Teman-teman jawab sendiri ya, aku nggak minta teman-teman jawab, tapi teman-teman jawab sendiri di rumah masing-masing. Oh, ternyata aku kayaknya sedang berjuang. Atau teman-teman merasa aku sebenarnya butuh support. Atau teman-teman merasa aku lagi di masa sulit. Yuk teman-teman kenali perasaan teman-teman. Kenali keadaan teman-teman seperti apa. Nah, aku harap teman-teman sudah bisa menemukan ya. Teman-teman ada di kolom yang keberapa. Nah, kalau tadi kita bicara tentang mental health, berarti kita juga harus tahu nih, apa sih sebenarnya mental health itu? Nah, mental health ya, menurut WHO yang paling gampang nih, yang paling gampang kita ingat adalah keadaan sejahtera, ya, di mana setiap kita manusia menyadari akan potensi kita, akan kemampuan kita, gitu ya. Kemudian setelah kita tahu, kita bisa mengatasi keadaan yang di sekeliling kita, baik itu tekanan yang begitu banyak, yang nggak normal, baik yang normal, kita bisa atasi. Kemudian kita bisa bekerja sama secara produktif, gitu ya. Kita bisa bermanfaat, kita bisa tetap semangat menjalani hidup kita, gitu ya. Dan serta kita mampu memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi gampangnya mental health itu bicara tentang keadaan sejahtera. Apakah keadaan hidup kita ini sejahtera atau enggak? Apakah hati kita, pikiran kita ini sedang sejahtera atau enggak? Ya, kalau misalnya teman-teman merasa, oh kayaknya nih nggak sejahtera nih, kayaknya setengah sejahtera, setengah enggak gitu ya. Berarti ada sesuatu di dalam mental kita gitu ya. Nah, teman-teman perlu tahu juga apa sih yang menyebabkan mental health kita terganggu gitu ya. Nah, yang pertama, sudah tidak asing lagi dengan kata ini, betul ya? Stres. Ya, mungkin setiap hari kita mengalami yang namanya stres, mungkin gitu ya. Mungkin setiap hari kita bertemu dengan tekanan, setiap hari mungkin kita bertemu dengan kesulitan, setiap hari kita bertemu dengan sesuatu yang membuat kita secara manusia nggak kuat gitu ya. Pikiran penuh, perasaan penuh, akhirnya kita stres gitu ya. Wajar, dan menurut saya it's okay gitu ya. It's okay not to be okay gitu ya. Kalau ada orang bilang nggak apa-apa kok kalau merasa nggak okay gitu ya teman-teman. Tapi, gitu ada tapinya. Kita nggak boleh berlama-lama di dalam tanda kutip tidak okay itu. Gitu ya. Kita harus bisa cek kembali stresnya yang seperti apa. Stresnya stres ringan, stresnya stres yang tengah-tengah, atau yang tadi di awal yang aku bilang stres akut gitu ya. Nah teman-teman mesti cek diri teman-teman. Nah penyebab kesehatan mental kita terganggu tuh pada dasarnya kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita, yaitu stres gitu ya. Berbeda dengan depresi ya teman-teman. Kalau hari ini kita bicara tentang stres, yang bicara tentang tekanan, bicara tentang kesulitan yang kita alami sehari-hari. Nah, yang kedua adalah, penyebab yang kedua adalah adanya perubahan hormon. Nah, aku tahu kalau teman-teman di sini kan rata-rata usianya usia remaja ya, remaja awal atau remaja akhir gitu. Mungkin ada juga yang sudah dewasa awal, dewasa akhir gitu ya. Tapi pada dasarnya seorang remaja atau anak-anak muda suka mengalami mood yang naik turun gitu ya. Kenapa? Karena adanya perubahan dalam hormon yang belum pas nih hormonnya gitu ya. Makanya kan anak-anak remaja sering dibilang labil gitu ya. Ah labil banget sih lo gitu ya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya zat di dalam tubuh kita ini belum stabil teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ketemu sama temen gitu ya yang usianya remaja atau muda mut-mutan gitu ya. Tapi kan abis itu mereka balik lagi jadi baik gitu ya. Jadi teman-teman yang seperti itu nggak masalah. Kenapa? Karena memang ada hormon atau zat dalam tubuh kita yang belum stabil. Nah, yang ketiga,
Ya, penyebab yang ketiga, kalau kita bicara tentang mental, bicara juga tentang otak di dalam diri kita. Kita tadi juga bicara tentang pikiran, tentang perasaan gitu ya. Kalau bicara tentang otak, nah ternyata ada bagian otak kita, otak manusia nih, di bagian depan ada yang namanya prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini simpelnya adalah bertugas untuk berpikir, kemampuan berpikir, ya, kemampuan untuk membuat perencanaan, ya, kemampuan untuk melakukan koordinasi, dan kemampuan untuk meregulasi atau bagaimana caranya menangani emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Nah, tadi ya seperti perubahan hormon gitu ya, sama halnya dengan prefrontal cortex ini. Si prefrontal cortex ini ternyata matang pada usia 25 tahun, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang 25 tahun ke bawah gitu ya, belum matang, ya nggak masalah. Kenapa? Karena sedang dalam proses untuk menjadi matang. Makanya kan tadi dibilang mungkin kurang bisa meregulasi emosi, mungkin kurang bisa membuat perencanaan yang baik, mungkin kurang bisa berpikir dengan matang. Makanya kan anak-anak remaja atau anak-anak muda lebih banyak melakukan sesuatu tuh tanpa berpikir terlebih dahulu gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang bagian otak kita yang di depan itu matangnya pada usia 25 tahun. Tapi ada case tertentu, teman-teman. Kenapa mungkin teman-teman ketika saya share ini mungkin teman-teman inget gitu ya sama orang yang lebih tua dari teman-teman. Kok orang yang udah tua tapi kayaknya nggak matang-matang tuh gitu ya prefrontal cortex-nya gitu kan. Masih aja nggak bisa regulasi emosi, masih aja nggak bisa berpikir matang dan lain sebagainya. Dan ada kasus khusus teman-teman gitu ya, bahwa kita juga mesti lihat apakah masa lalunya sudah beres, apakah ada hal-hal yang menjadi gangguan, sebenarnya gangguan psikologis dalam diri orang tersebut. Ya, jadi itu penyebab kenapa mental health kita juga mudah terganggu masa-masa ini gitu ya. Nah, yang terakhir gitu ya, kondisi fisik teman-teman yang menyebabkan mental health kita juga terganggu. Kok bisa sih gitu ya? Kok bisa kondisi fisik gitu ya? Dan ternyata memang benar gitu ya. Ketika pola tidur dan pola makan kita tidak oke, tidak baik, tidak sesuai gitu ya pada umumnya, semua akan terganggu. Yang tadi saya sudah share di awal gitu ya, ada anak murid saya diet gitu ya, benar-benar sampai nggak makan cuman makan kentang atau apa gitu ya, dan akhirnya merusak semua moodnya gitu ya, merusak keadaan hati dan pikirannya, bahkan mempengaruhi sekolahnya. Ya, pola tidur seperti apa? Makanya kita harus melihat nih, kita tidurnya nih jam berapa ya baiknya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah nggak sih challenge gitu dari teman-teman tidur subuh gitu ya, besok pagi teman-teman harus beraktivitas walaupun di rumah. Kira-kira teman-teman gimana? Bakal lemes gak? Bakal capek gak? Lama-lama ketika fisik kita capek, pasti perasaan kita pun juga dipengaruhi. Akhirnya mungkin kita jadi marah-marah, mungkin kita jadi nggak mood, dan lain sebagainya. Atau juga dengan adanya pola makan. Ya, makan juga kita perlu perhatikan teman-teman. Ya, apalagi semenjak pandemi ini ya, kita diminta untuk berada di rumah, artinya pola makan kita juga harus diubah. Yang dulunya mungkin berantakan, sekarang ketika di rumah harus benar. Ya, makannya jam berapa gitu ya, kemudian isi makanannya itu apa aja, jangan terlalu banyak apa dan lain sebagainya. Itu semua mempengaruhi teman-teman. Ya, ketika makanan kita juga nggak sehat, pasti mempengaruhi fisik kita. Fisik jadi sakit, akhirnya psikologis kita pun juga terganggu. So, gimana nih caranya teman-teman buat kita bisa mengatasi keadaan hari-hari ini yang kita tidak tahu teman-teman keadaan hari ini akan berlangsung sampai kapan. Ya, kita tidak tahu. Padahal waktu itu ada yang menyampaikan, oke, nanti sudah bisa sekolah masuk misalnya, atau bisa new normal dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah misalnya ada liburan atau apa, mulai meningkat lagi gitu ya pasien COVID-19 dan seterusnya. Dan akhirnya membuat kita jadi bingung. Loh, ini sampai kapan terjadi gitu ya. Nah, teman-teman, kita nggak bisa ngubah itu semua. Tapi kita bisa ubah diri kita. Nah, gimana caranya? Aku mau kasih tips ya. Yang pertama adalah accept and adapt. Artinya adalah teman-teman yuk terima dulu.
terima kenyataan yang ada hari-hari ini. Terima bahwa misalnya teman-teman harus sekolah dari rumah. Terimalah bahwa teman-teman mungkin harus kuliah dari rumah, harus bekerja, mungkin ada yang masih di rumah atau yang setengah di rumah, setengah di kantor gitu ya. Terima itu semua. Terima bahwa teman-teman belum bisa ketemu sama banyak orang. Terima kalau misalnya teman-teman belum bisa liburan kemana-mana gitu ya. Terima kalau misalnya teman-teman harus apa-apa di rumah gitu ya. Semua serba online. Teman-teman harus terima. Ya, ketika teman-teman sudah bisa terima, oke, saya terima keadaan ini dan mulai beradaptasi. Ya, dan saya rasa teman-teman selama setahun ini sudah belajar untuk menerima dan beradaptasi. Ya, makanya tadi saya di awal bilang, yuk bilang terima kasih sama diri teman-teman. Ya, kenapa? Karena teman-teman udah berhasil berjuang sampai hari ini. Nggak mudah untuk kita menerima dan beradaptasi dengan keadaan yang kita alami sampai hari ini. Ya, mungkin sampai hari ini kita semua masih berjuang. Ya, berjuang apa? Mungkin sedang berjuang juga untuk menerima semua ini, misalnya menerima keadaan seperti ini, ya, menerima dan beradaptasi dengan lingkungan yang di rumah gitu ya, karena ketemunya orang tua terus mungkin jadi sering konflik gitu ya, atau dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, yuk mari sama-sama kita terima dan kita adaptasi. Ya, dengan langkah pertama ini ya akhirnya kita bisa next step gitu ya. Tapi ketika kita tidak bisa menerima, akhirnya kita terkekung terus di dalam pola pikir yang salah. Terkekung terus di dalam pola pikir yang terlalu banyak, isinya banyak, perasaannya jadi campur aduk, sampai mungkin teman-teman anak-anak remaja atau pemuda mengalami, kok aku kayak mati rasa gitu ya. Karena ada beberapa kali gitu ya, murid-murid yang datang bilang, Bu, kayaknya saya nggak bisa ngerasain apa-apa sekarang gitu ya. Saya nggak tahu kalau saya sedih, saya nggak tahu kalau saya lagi marah, saya nggak tahu kalau saya lagi tuh seneng gitu ya. Dan ternyata ketika ditelusuri kenapa penyebabnya gitu ya, salah satunya adalah ketika dia belum bisa menerima apa yang terjadi dalam kehidupannya gitu ya. Nah itu perlu hati-hati tuh, perlu warning dalam diri kita. Nah yang kedua, setelah kita accept dan adapt, yang kedua adalah tips yang kedua adalah be grateful, teman-teman. Mari kita belajar untuk bersyukur, teman-teman. Belajar untuk menghargai apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Teman-teman, aku mau kasih tahu ada 1000 alasan untuk kita bersungut-sungut. Ada 1000 alasan untuk kita bisa marah-marah. Ada 1000 alasan untuk kita bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang. Itu kita bisa. Tapi teman-teman, ada sejuta bahkan ribuan atau triliunan gitu ya, alasan untuk kita bisa mengucap syukur atas apa yang kita miliki, atas apa yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Ya, teman-teman, ketika kita belajar untuk oke, terima kasih. Ya, hari ini akhirnya aku bisa melewati sekolah, atau misalnya ujian, atau sekolah, atau misalnya teman-teman, oke, terima kasih ya, aku sudah bisa bekerja dengan baik, aku bisa melewati masa tekanan ini dengan baik. Teman-teman mungkin bisa juga nih ikutin apa yang aku share gitu ya. Be grateful ini, jadi ketika awal masa pandemi muncul gitu ya, aku mulai menulis gitu teman-teman, nggak menulis cerita, enggak gitu ya. Jadi ada satu buku yang aku siapkan gitu ya. Di setiap harinya aku akan menuliskan 3 things I'm grateful for. Artinya 3 hal yang paling aku syukuri dalam hidupku hari ini. Gitu ya. Dan aku tuliskan itu setiap malam. Ya. Jadi walaupun hari yang kita lalui itu tuh kayaknya terlalu riuh, terlalu ribet, terlalu penuh gitu ya. Terlalu banyak hal untuk bersungut-sungut, tapi aku mulai belajar untuk tulis 1 gitu ya. Aku bersyukur karena jadi mulai mengingat hari ini aku ngelakuin apa. Hari ini ada hal yang bisa aku kerjakan gak ya? Hari ini ada hal yang bisa aku syukuri gak ya? Beberapa hari kadang-kadang memang ngestak gitu ya. Kenapa? Karena ya memang hari ini tuh penuh dengan kemarahan misalnya. Hari ini tuh penuh dengan mungkin kesedihan, mungkin capek dan sebagainya. Tapi aku belajar untuk 1, aku bersyukur. Karena misalnya hari ini bisa makan enak, atau misalnya hari ini masih bisa
istirahat sebentar walaupun banyak kerjaan misalnya. Aku bersyukur kalau hari ini masih bisa olahraga dan lain sebagainya, itu aku tulis teman-teman. Dan ternyata itu mempengaruhi psikologis kita. Dan itu terbukti teman-teman ketika aku menuliskan itu gitu ya. Kayaknya feel free gitu ya. Plong gitu ya. Kenapa? Karena sudah bisa menuangkan isi hati kita, khususnya ketika berbicara tentang ucapan syukur di dalam buku ya, dan akhirnya kita bisa merasakan, oh ya, saya bisa menghargai ya apa yang terjadi dalam kehidupan saya gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih ikutin gitu ya. Kalau di sekolah gitu ya, saya minta juga murid-murid saya melakukan hal itu. Kadang mereka juga bilang, Bu, apa yang mau disyukurin gitu ya. Tiap hari pasti ada tugas gitu ya, tiap hari pasti ada ulangan misalnya. Tapi ketika lama-lama gitu ya dilakukan, mereka akhirnya mulai menemukan, oh iya ternyata ada ya Bu, hal kecil aja. Misalnya saya bisa bisa jalan keluar dari rumah aja tuh udah saya syukurin gitu ya. Dan akhirnya membuat mereka juga merasakan oke, fine dengan diri saya, gitu ya, merasa happy juga. Nah, itu tips yang ketiga. Nah, tips yang keempat adalah tips yang ketiga adalah recharge yourself. Nah, kalau teman-teman lihat gambarnya lucu ya, kok ada orang gitu ya di cas ya, di stop kontak gitu ya, terus ada tanda baterainya gitu teman-teman. Kadang saya ibaratkan hidup kita itu kayak handphone teman-teman. Teman-teman kalau teman-teman punya handphone itu kan alat yang sangat berharga buat teman-teman ya. Betul ya, kalau teman-teman nggak ada handphone mungkin hampa gitu ya, merasa aduh kehilangan satu jiwa gitu ya dalam hidup kita gitu kan. Kalau misalnya teman-teman lagi pergi, pasti teman-teman selalu berusaha untuk bawa handphone itu. Terus kalau misalnya lowbat, teman-teman juga akan terus berusaha untuk cari yang namanya mungkin colokan gitu ya untuk ngecas, atau mungkin teman-teman bawa power bank gitu ya. Pokoknya teman-teman berusaha gimana pun caranya saya bisa cas handphone itu supaya bisa aktif lagi, bisa berguna lagi tuh handphone. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita, secara physically maupun secara psikologis kita, ya. Dan hanya teman-teman yang tahu kapan baterai teman-teman itu low atau rata-rata atau misalnya emang udah penuh, itu teman-teman yang tahu. Ya, teman-teman bisa merasakan kondisi di mana fisik saya sudah tidak gitu ya, atau psikis kita udah merasa kayaknya ini udah mulai gawat nih, udah mulai mood-moodannya nggak jelas nih ya, mulai marah-marah nggak jelas, mulai kecewa, sedih dan lain sebagainya. Nah, teman-teman berarti itu sudah warning. Artinya teman-teman harus segera cas diri teman-teman. Casnya dengan apa? Dengan self-care teman-teman sendiri gitu ya, karena teman-teman yang tahu kehidupan teman-teman, dan hanya teman-teman lah yang tahu apa yang membuat teman-teman happy, apa yang membuat baterai dalam diri teman-teman itu naik lagi, gitu ya. Misalnya gitu ya, ada orang-orang yang recharge self-nya dengan cara mungkin tidur, atau mungkin dengan nonton, atau mungkin dengan olahraga, atau mungkin dengan baca buku, atau mungkin dengan mungkin dengerin musik gitu, atau mungkin telepon teman dan lain sebagainya. Apapun itu teman-teman, yang pasti harus dalam konteks hal positif yang kita lakukan, ya, yang membuat akhirnya kayaknya udah nih, fisik udah ya, psikologis kita udah berarti kita udah bisa nih fight untuk melewati setiap tantangan dan persoalan dalam hidup kita. Ya, jadi teman-teman penting banget untuk tahu baterai teman-teman sampai di mana. Ya, jangan sampai nol teman-teman baru charge. Saranku adalah ya jangan sampai nol. Tapi teman-teman tahu ya, kalau handphone kan rata-rata kalau misalnya udah 30-an, 40 ya kalau bisa cas lah ya, biar nggak rusak gitu handphone. Nah, sama dengan diri kita. Ya kalau bisa jangan sampai drop ya, mungkin 30, 40, 50% teman-teman cas diri teman-teman. Ya, supaya teman-teman bisa up to date lagi nih untuk ngelakuin hal-hal dalam kehidupan teman-teman. Nah, yang terakhir adalah do something good today. Kenapa aku bilang today? Karena harus dimulai dengan hari ini, ya. Nggak mungkin kan besok dan seterusnya. Kalau kita nggak bilang hari ini, kita nggak akan mulai melakukan sesuatu yang baik. Lakukan hal-hal yang baik. Teman-teman, ketika teman-teman ada di masa pandemi ini,
yang teman-teman harus di rumah, teman-teman lebih banyak melakukan aktivitas di rumah, yuk coba teman-teman tuliskan ya apa sih hal-hal yang bisa teman-teman lakukan. Mungkin teman-teman mengingat mimpi teman-teman, oh ya aku tuh punya mimpi nih, aku pengen jadi YouTuber misalnya gitu ya. Ya mulailah dengan sekedar latihan atau lihat orang-orang di YouTube seperti apa, atau mungkin mimpi teman-teman mau jadi chef gitu ya. Nah, teman-teman bisa ngelakuin semua itu di rumah gitu kan, belajarnya dari rumah. Ya, saya temukan juga gitu ya di anak-anak muda, anak-anak remaja gitu ya. Memang pada awalnya tidak bisa melakukan apapun. Karena apa? Karena tekanan begitu banyak. Tapi ketika mereka sudah bisa menerima keadaan, akhirnya mereka mulai melakukan sesuatu yang baik nih. Contoh teman-teman, ya di awal masa pandemi gitu ya, murid-murid saya yang nggak pernah saya tahu, ya tiba-tiba mereka, Bu, saya habis baking gitu ya. Bu, saya habis bikin ini, akhirnya bikin kecil-kecilan bisnis sama mungkin adiknya atau sama orang tuanya gitu ya, atau sendiri bikin usaha, misalnya jual ini, jual itu gitu ya. Apapun yang nggak pernah terpikirkan, akhirnya mereka kepikiran, oke, kayaknya aku bisa nulis nih. Aku pengen jadi penulis, akhirnya dia mulai menulis gitu ya. Aku pengen jadi apa namanya guru misalnya gitu ya. Mungkin dari mereka juga ada yang mulai belajar menjadi dokter itu semua dilakukan di dalam rumah gitu ya. Daripada kita diam-diam gitu ya, daripada kita melakukan hal-hal yang gak ada manfaatnya, lebih baik kita melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan apa yang kita mau di depan nanti. Mungkin karena pandemi ini mimpi kita jadi terkurung lagi gitu ya, terkubur lagi. Nggak apa teman-teman, ya teman-teman bisa kok tuliskan satu-satu dulu, kira-kira teman-teman bisa melakukan apa ya di dalam kehidupan teman-teman. Nah, itu tips-tips yang bisa aku kasih dan yang pernah aku lewati sampai hari ini, masih terus berjuang melakukan tips-tips itu untuk tetap bisa menjaga kesehatan mental aku tetap baik. Walaupun gitu ya, namanya manusia, ya kita ada naik turunnya, tetapi ketika kita bisa fight dengan diri kita, aku rasa setiap kita bisa punya mental health yang baik gitu. Nah, hari ini aku juga nggak sendiri, teman-teman. Ya, ada dua orang temanku ya yang sangat luar biasa yang juga akan men-sharingkan pengalaman mereka gitu ya, bagaimana mereka fight dengan kehidupan mental mereka di masa pandemi dari awal mungkin sampai hari ini, dan mereka mungkin akan menceritakan juga bagaimana caranya supaya mereka akhirnya fight dengan keadaan mental mereka gitu ya. Nah, kalau gitu aku boleh panggil ya temanku ya. Yang pertama itu Mutiara, biasa dipanggil Tia. Halo Tia. Halo Grace. Ya, hai. Iya. Nah, perkenalkan ini Tia ya, yang luar biasa ini. Oke Tia, boleh kali langsung share sama teman-teman pengalaman Tia nih selama Tia menjalani masa pandemi sampai hari ini. Silakan Tia. Oke, thank you Grace untuk sharingnya. Sangat bermanfaat buat kita karena kita tahu lagi sama-sama menghadapi masa pandemi yang gak mudah. Perkenalkan aku Mutiara, bisa dipanggil Tia. Saat ini aku sedang bekerja di salah satu creative consultant dan aku pun di tahun lalu sempat mengalami, ya bisa dibilang mungkin mental aku sedikit terganggu gitu karena ketika awal corona masuk di Indonesia, sekitar bulan April itu aku dan keluarga aku kena COVID-19. Jadi aku, papa, dan mama positif. Papa mama harus di rumah sakit, dirawat, dan aku isolasi mandiri di rumah. Itu sempat membuat aku down, dan ternyata proses recovery atau penyembuhannya itu untuk aku sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama, hampir 2 bulanan. Jadi aku sempat positif, negatif gitu. Sampai akhirnya di bulan Mei aku harus dirawat juga di Wisma Atlet Kemayoran. Jadi aku selama kurang lebih 5 hari, aku dirawat di sana, dan itu yang sempat membuat aku mentalnya down juga. Setelah sembuh, ternyata nggak berhenti sampai di situ karena harus lanjut WFH atau work from home. Setiap hari aku harus struggle dengan
kerja di lingkup di kamar doang, yang dimana sebenarnya kerjaan aku fokusnya ke sosial media, jadi mau nggak mau harus setiap hari buka Instagram, buka TikTok, harus meeting online lewat Zoom. Yang aku tuh sebenarnya lebih suka kerja langsung di kantor daripada harus kerja dari rumah, dan aku ngerasa nggak maksimal sama sekali kalau di rumah. Karena aku merasa kok kayaknya informasi yang aku masukkan ke otakku tuh udah terlalu banyak, dan ketika kerja dari rumah membuat aku juga ngerasa kok kayaknya bos aku over control banget ya. Sedikit-dikit tuh tanyain update kerjaan gimana-gimana, dan itu yang membuat aku sangat tertekan dan ngerasa takut. Sampai di satu titik, aku setiap hari kerja mau buka laptop, aku harus nangis dulu. Karena ngerasa, aku bakal dimarahin apa lagi hari ini. Aku bakal ditegur apa lagi hari ini, gitu. Itu membuat aku stres. Jadi di setiap weekend, bahkan hari Sabtu, setelah aku beres-beres kamar, beres-beres rumah, biasanya di weekend, aku balik HP aku di meja belajar aku yang aku nggak berani buka notifikasinya sama sekali. Jadi takut ada notifikasi dari bos, notifikasi dari grup kantor, aku sampai setrauma itu. Jadi aku balik HP aku, dan kayak aku cari kesibukan lain, padahal ya saat itu bisa aja aku dihubungin nama dari kantor ataupun enggak gitu. Tapi itu aku sampai ketakutan sebegitunya. Dan suatu hari aku ada libur tanggal merah, aku minta papa mama, kita liburan sehari 2 hari aja yuk, aku pengen tenang pikiran aku gitu. Tapi pas nyampe di tempat liburan, kita nginep di suatu tempat, kok aku makin panik, bukannya aku makin tenang. Aku malah gak berani buka HP, diajak makan sama keluarga aku gak terlalu merespon. Aku kayak, wah gue gak beres nih. Akhirnya balik dari liburan, aku sampai kamar tiba-tiba aku nangis, aku pecah, sepecah-pecahnya, aku bisa bilang teriak, dan itu papa mama sempat akhirnya, kamu kenapa gitu. Awalnya aku nggak mau membagikan cerita aku ini ke orang tua ataupun ke sahabat-sahabat aku gitu. Tapi di situ aku kayak udah sama sekali nggak kuat menghadapi diri aku sendiri. Akhirnya aku memberanikan untuk terbuka sama orang tua. Aku ceritain apa yang jadi ketakutan aku, dan aku ternyata tuh trauma karena dapet chat notifikasi dari bos aku ataupun dari kantor, itu yang buat aku takut. Terus kedua, aku udah stres itu di rumah karena cuma ya udah kalau dari rumah kerja di kamar, kalau mau makan baru ke tempat ruang makan, terus balik lagi, ya setiap hari bakal kayak gitu. Dan aku juga mulai cerita ke beberapa sahabat aku, tentunya yang menurut aku udah dewasa secara pemikiran juga, yang bisa kasih advice, bukan malah menjatuhkan aku. Karena di titik itu aku sampai berkali-kali bilang ke teman aku dan ke orang tua aku untuk, aku mau resign aja, aku udah nggak kuat, aku mau resign, aku mau berhenti aja, aku mau istirahat, kayak gitu-gitu. Aku kira orang tua ataupun teman-teman aku bakal bilang, ya udah lo resign aja kalau emang udah nggak kuat. Tapi ternyata di sisi lain, khususnya papa mama malah bilang, kamu ngobrol sama pemimpin kamu, sama bos kamu, apa yang jadi ketakutan kamu, kamu sampein. Karena kalau enggak, ketika kamu resign tanpa menyelesaikan masalah, kamu akan menemukan masalah yang sama di tempat yang baru, di kerjaan yang baru, gitu. Terus aku cerita ke teman-teman aku juga, jangan sampai kamu resign karena emosi sesaat aja, gitu. Di saat itu aku kayak mikir, kok mereka nggak dukung gue atau apa, mereka jahat atau gimana. Tapi setelah aku merenung dan ambil waktu sendiri gitu, karena aku sebenarnya orangnya suka nulis ya teman-teman, jadi kebetulan aku saat itu ngambil satu buku kosong, dan aku mulai setiap hari menulis jurnal perasaan aku. Jadi emang di saat itu aku puncak-puncaknya lagi emosinya, yang terus bisa tiba-tiba nangis tanpa sebab. Akhirnya aku taruhin di buku itu kayak, hari ini gue nangis sejadi-jadinya, gue nggak tahu kenapa perasaan gue kayak gini. Tapi akhirnya gue berani cerita ke papa mama, ataupun
aduh hari ini gue nangis udah 30 menit nih. Sesimpel itu aku nulis di buku jurnal perasaan aku utarain kayak ya lebih berkurang bebannya. Dan ditambah aku sadar bahwa karena kita makhluk sosial, jangan pernah takut untuk minta pertolongan sama orang lain gitu. Entah itu orang tua, entah itu sahabat, ataupun mentor. Kita punya mentor yang lebih dewasa secara pemikiran dari kita, sehingga kita tuh nggak mencari aman yang orang-orang tuh seakan mengiyakan apa yang sebenarnya keputusan kita salah gitu. Karena kondisi mental yang kayak gitu, menurut aku kalau misalnya nggak dikontrol dari diri sendiri, itu akan berdampak juga ke orang lain. Karena saat waktu aku emosi, aku marah, aku nangis, itu orang-orang sekitar aku juga berdampak. Jadi aku misalnya ditanya dikit atau apa, aku jadi kesel, jadi kayak, apaan sih lo gangguin gue, atau apa. Padahal mereka sebenarnya nggak salah, tapi jadi kena dampaknya karena emosi aku yang nggak stabil itu. Jadi setelah aku pikir-pikir dan sampai berjalan sekarang, ya aku lebih bisa maintain emosi aku dan mental aku supaya dari dirinya aku sendiri aku ambil keputusan untuk oke, diri gue yang bisa kontrol diri sendiri supaya nggak berdampak ke orang lain. Jadi kalau misalnya emosi atau apa dipikir dulu baru dibicarain, diomongin gitu. Jadi kurang lebih itu yang aku alami dan itu yang aku lakukan sekarang lebih baik daripada yang sebelumnya. Gitu kurang lebih, Grace. Iya, kasih tepuk tangan dong teman-teman secara virtual buat teman kita Tia. Yang tadi aku highlight ya apa yang Tia sampaikan bahwa kita sebagai makhluk sosial ya, jangan pernah takut, jangan pernah apa yang ngerasa nggak enakan ya. Kalau misalnya kita ada sesuatu untuk kita minta pertolongan sama orang-orang di sekitar kita gitu ya. Mungkin itu kalau yang di sekolah mungkin bisa guru atau teman-teman yang lebih dewasa gitu ya. Atau misalnya ya kakak-kakak di sekitar kamu lah yang kamu anggap sebagai teman yang yang lebih dewasa yang bisa kamu minta nih sarannya atau pendapatnya gitu ya. Jadi thank you Tia buat pengalamannya yang luar biasa dan aku rasa Tia terus masih berjuang ya, tetap semangat ya untuk melewati hari demi hari. Nah, tadi aku bilang kalau ada 2 teman ya. Nah, yang terakhir ini juga ada teman yang luar biasa yang bernama Amara gitu ya. Halo Amara. Mana Amara? Hai Kak Grace. Halo, ya silahkan Amara boleh sharing ke teman-teman apa yang Amara pernah alami gitu ya atau Ara alami sampai hari ini. Silahkan. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Oke, kalau cerita apa yang aku rasain dan apa yang berubah dalam diri aku semenjak pandemi bulan Februari, aku tuh masuk sebagai mahasiswa semester 2 setelah liburan panjang, dan di semester kedua ini aku masih ngerasa excited, semangat banget pokoknya. Karena aku lagi senang-senangnya waktu itu jadi pengisi acara, ataupun aku sering diundang untuk nyanyi di event-event kampus. Pokoknya kehidupan kampus aku tuh benar-benar surga dan happy banget. Di pertemuan ketiga alias minggu ketiga, aku kuliah di hari Jumat siang. Selesai kelas, kita semua mahasiswa dapat broadcast dari website kampus untuk dirumahkan selama 2 minggu. Untuk minggu pertama, I'm so excited karena aku lagi diet dan juga aku pengen nanti pas udah masuk tuh aku udah berubah, aku udah cantik gitu. Dan aku happy banget karena aku pikir akhirnya gue keluar dari neraka kampus, akhirnya aku bisa libur untuk 2 minggu ini. Terus aku mulai worry karena hari Sabtu penghujung minggu kedua ini belum juga ada pengumuman kapan kita bakal masuk lagi. Dan pada akhirnya ternyata sekolah online adalah mimpi terburuk awalnya. Sebulan pertama sekolah online aku mulai sering nangis. Aku sering banget nangis dan curhat ke bunda aku sambil bilang, Kak kapan kuliahnya sih, kakak mau sekolah lagi. Dan bunda aku selalu nenangin aku, pasti sambil bilang sabar. Di masa COVID awal yang membuat keluarga aku jadi overprotective banget nih, terutama ayahku. Karena aku harus pakai sarung tangan latex untuk keluar, apalagi belanja bulanan, itu menurut aku gengges dan aneh banget. Kayak apaan sih harus pakai sarung tangan latex? Karena kan waktu itu kan corona lagi gencar-gencarnya ya. Terus tiba saatnya masuk di semester ketiga, aku dapat kesempatan untuk kuliah offline tuh, khusus mata kuliah praktikum bahasa Inggris. Yang masuknya 2 minggu sekali sesuai absen. Setiap 2 minggu sekali aku ngerasa aku ngelewatin waktu itu sangat singkat, karena aku benar-benar nunggu nih kapan 2 minggu lagi aku masuk untuk ketemu sama teman-teman lagi.
Dan aku mulai ngerencanain untuk ke hangout bareng, alias ngelepas stres lah sama teman-teman karena udah lama gak ketemu. Kegiatan aku di rumah tuh sebenarnya surga aku tuh cuman main sosial media doang sebenarnya. Nah, minusnya untuk selama pandemi ini semenjak COVID, aku ngerasa kuliah online tuh aku ngerasa bodoh banget karena aku sama sekali nggak bisa paham untuk materi karena kita dikasih space ngasih materi sama tugas dari dosen tuh bener-bener sebentar doang. Dan aku ngira aku wajar karena aku nggak punya teman langsung nih untuk sharing masalah mata kuliah. Karena kalau dulu tuh aku punya teman untuk sharing mata kuliah, misalkan kita mau UTS, kita tuh malamnya ada belajar bareng. UAS juga sama, kita ada belajar bareng. Pokoknya kita punya kelompok belajar lah. Terus tiba-tiba hilang aja kayak gak punya teman sharing untuk mata kuliah, itu menurut aku berat banget sih. Pasti teman-teman semua juga ngerasain. Itu tadi minusnya pandemi aku, sebenarnya aku selalu ngerasa bodoh dan aku ngerasa percaya diri aku tuh sangat-sangat kurang ketika aku kuliah online ini. Selama pandemi kegiatan sehari-hari aku di rumah sih aku coba-coba hal baru kayak tadi yang Kak Grace bilang, mungkin ada yang masak juga, aku selalu nyoba hal baru kayak masak pizza, mau keluar tapi nggak boleh, akhirnya aku masak sendiri. Sisi positifnya aku coba hal baru di rumah tadi, dan aku tuh bisa lebih banyak waktu sama adik dan bunda aku di rumah pastinya. Jadi aku ngerasa setiap aku ada luang waktu, aku harus membuat orang dekat-dekat aku tuh bahagia. Dan juga akhir-akhir ini aku mulai keluar rumah, aku mulai liburan, aku mulai pulang kampung ke Bekasi juga. Dan aku mulai aktif lagi sama teman-teman walaupun cuma by online aja, tapi kalau offline udah, kemarin aku ada acara paduan suara sama teman-teman aku, udah ngerasa ini awal yang baik untuk hidup aku, untuk keluar dari neraka ini di rumah aja yang sehari-hari ngeliat kamar doang. Dan sekian cerita dari aku untuk teman-teman. Aku harap kalian semua tetap semangat. Aku tahu ini klise banget untuk ngomong semangat, tapi aku ganti dengan kata kalian hebat dan kalian keren untuk menjalani semuanya. Kalian pasti hampir di awal-awal COVID kalian selalu nangis setiap hari. Sama aku juga, kayak aku ngerasa hidup aku sia-sia banget 2 tahun ini. Dan kalian hebat, dan kalian juga harus melakukan hal positif yang juga menyenangkan bagi lingkungan kalian. Tetap semangat untuk hal-hal kecil sekalipun, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita dapatkan sampai saat ini adalah sebuah kenikmatan dan keberkahan. Jangan lupa terima kasih sama diri sendiri karena bisa bertahan dari hari ke hari itu hebat banget. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian semua dan menjaga kita semua serta memberikan kita kesehatan. Amin. Udah, Kak Grace, sekian dari aku. Amin. Yeay, kasih tepuk tangan buat teman kita yang luar biasa. Thank you, Amara. Yes, Kak Grace. Iya, thank you ya, luar biasa buat ceritanya. Yang satu hal yang aku dapat dari Amara bahwa ketika mungkin Amara merasa bahwa di rumah ini seperti neraka ya, tanda kutip ya, tapi ternyata ada hal positif ya yang bisa Ara lakukan di rumah. Yang tadi Ara sampaikan bahwa Ara melakukan misalnya masak gitu ya, terus Ara jadi lebih dekat sama keluarga di rumah, dan itu menurut aku adalah hal positif gitu ya. Dan yang terakhir, kata Ara juga betul. Teman-teman semua hebat, jadi sampai yang tadi aku sampaikan di awal, jangan lupa untuk say thank you sama diri kita masing-masing. Kenapa? Sampai hari ini teman-teman sudah luar biasa bisa berjuang gitu ya, mengatasi problem-problem yang teman-teman lalui ya dengan luar biasa. Walaupun hari ini kita masih berjuang, besok masih berjuang, dan seterusnya masih berjuang, tapi aku percaya teman-teman adalah teman-teman yang luar biasa, yang pasti sanggup dan diberi kekuatan sama Tuhan. Terakhir teman-teman, aku mau tutup sharing aku dengan satu kalimat begini. Kita tidak bisa memilih dan kita tidak bisa mengubah situasi, keadaan, atau orang ya yang ada di sekitar kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita merespon. Ya, bagaimana cara kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan kita menuntut situasi berubah, menuntut orang lain berubah, menuntut sekitar kita. Kenapa COVID ini nggak selesai-selesai? Gue pengen keluar gitu ya. Gue pengen bebas dan lain sebagainya. Kalau kita terus-terusan menyalahkan keadaan, terus-terusan menyalahkan situasi, bahkan orang atau bahkan Tuhan, gitu ya,
hidup kita akan hancur, teman-teman. Hidup kita akan gundah gulana terus-menerus. Kita terus kemudian, kita terus ya stres, depresi, dan lain sebagainya. Tapi kita punya satu pilihan, yaitu untuk merespon dengan baik. Responlah dengan baik, apapun itu, teman-teman. Walaupun secara manusia kayaknya aduh susah banget gitu ya, aduh sulit banget. Tapi kita percaya ketika kita memilih untuk merespon dengan benar. Pilihlah untuk bersukacita, pilihlah untuk selalu bersyukur, pilihlah untuk hal-hal yang kamu lakukan, hal-hal yang baik dalam hidup kamu. Pasti kita menjadi lebih happy, ya, dan kesehatan mental kita pun akan menjadi lebih baik hari demi hari. Tetap semangat, dan kita pasti bisa melewati masa-masa ini dengan baik dan sungguh amat baik. Oke, semangat pagi terus ya, walaupun yang di Nabire, di mana Sorong sudah siang banget ya. Terima kasih untuk tetap bertahan. Jadi hari ini yang sharing ini intergenerasional ya. Kalian yang muda-muda dengar dari yang muda-muda, tapi rasanya nggak komplit kalau nggak dari orang tua juga ya. Jadi ini satu sharing yang luar biasa. Saya mewakili orang tua ya, saya mewakili ayah ya, para ayah bicara sama anak-anaknya ya. Terima kasih untuk Grace, untuk Tia, untuk Amara ya. Saya dengerin sharing kalian nih, air mata apa ya, kayak ngembeng gitu, luar biasa ya. Kalian menyampaikan sesuatu yang sifatnya batin ya, nggak mudah mengungkapkan ya, tetapi kalian sudah ungkapkan dengan baik sekali ya. Jadi sekarang saya dengan cepat, dengan singkat, bagaimana kita bisa tetap winning myself ya. Jadi mesti memenangkan pertempuran itu harus dari diri sendiri ya, dari dalam diri kita. Ya, jadi izinkan saya juga share screen. Oh, tolong dong host, saya belum di itu. Ya, saya akan cepat ngebut karena masih ada satu ibu nanti akan berbicara sebagai orang tua, ya, yang tentu akan berbagi pengalaman bagaimana menangani anak-anaknya ya, atau menghadapi anak-anaknya. Baik, oke. Apakah suara saya cukup baik didengar? Oke ya. Iya, jadi ini bagaimana bisa tetap winning myself ya. Nah, tadi Grace mengakhiri dengan satu statement, kita bisa memilih respon yang kita bisa kembangkan ya. Nggak bisa mengatur situasi di luar kita, tapi kita bisa mengatur respon kita. Nah, saya masuk dari situ, ada satu statement dari seseorang mengatakan hidup itu ditentukan hanya ya 10% oleh peristiwa-peristiwa yang kita alami. Sebaliknya yang terbesar adalah 90% oleh bagaimana respon kita terhadap yang kita alami tersebut. Jadi pandemi ini akan berakibat baik atau tidak baik bukan terletak kepada pandeminya tersebut ya. Menteri Kesehatan mengatakan nggak ada pandemi ini setahun 2 tahun, bisa 5 tahun. Waduh, kalau 5 tahun ini udah stres, sudah. Amara bilang tadi ada neraka di kampus, ada juga neraka di rumah. Tapi syukurlah neraka itu bisa diubah melalui sikap, melalui respon yang benar. Nah, itu penting sekali ya. Jadi respon kita ya terhadap pandemi dan situasi yang ditimbulkannya itu yang akan berakibat kepada kita. Apakah berakibat buruk? Ya, dia akan berakibat buruk jika kita melihatnya hanya berdasarkan aspek kejiwaan maupun jasmaniah kita saja. Aduh ya, tertekan, nggak bisa keluar, biasa berkumpul, nongkrong bareng, ini nggak bisa. Itu berakibat kepada tekanan dalam diri kita, kemudian efeknya ke jasmaniah kita. Tadi wah bisa aja makan nggak mau atau nggak
nggak doyan makan, tapi saya melihat kebanyakan pada doyan makan malahan, jadi tambah gemuk-gemuk semua ini selama pandemi ya, gitu ya. Nah, itu tergantung respon kita. Akan baik ya jika kita memandangnya juga secara spiritual. Manusia itu sebetulnya ya adalah makhluk spiritual. Dari sononya kita diciptakan begitu. Ya, jadi jika kita memandangnya secara spiritual itu akan baik. Mengapa? Karena pandemi ini justru kesempatan untuk dapat meningkatkan aspek spiritualitas kita yang akan berdampak baik ya bagi aspek kejiwaan dan jasmaniah kita ya. Jadi secara singkat saya mau sampaikan apa sih spiritualitas itu. Ini beda sama agama ya. Saya berpikir spiritualitas itu aslinya dari Tuhan. Ya, dari sanalah Tuhan menciptakan orang itu selalu berpikir tentang sesuatu di luar dirinya mengenai penciptanya. Tapi ada statement beberapa orang, spiritualitas adalah usaha untuk mencari arti kehidupan, tujuan, dan panduan dalam menjalani kehidupan, bahkan pada orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ya, selama pandemi ini di awal-awal ya, misalnya itu tempat judi di Texas, di Amerika, tutup, ya, rumah-rumah bordil tutup. Nah, orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan pun kemudian berpikir, apa sih sesungguhnya arti kehidupan? Apa sih tujuan hidup ini? Ya, kenapa ya ada peristiwa ini dan akhirnya tempat judi, rumah bordil ditutup dan sebagainya. Ya, itu satu hal yang menunjukkan manusia itu sebagai makhluk spiritual. Nah, spiritualitas juga adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Sang Pencipta. Nah, ada dua komponen spiritualitas. Ya, di sini saya akan memberi satu penekanan untuk kita berespon itu benar. Ya, ini sebagai kesempatan. Ya, aspek spiritualitas dalam hidup kita itu meningkat. Ya, nah spiritualitas memiliki dua komponen yaitu vertikal dan horizontal. Komponen vertikal adalah hasrat untuk melampaui ego atau self-esteem diri. Ini bisa berkaitan dengan Tuhan, jiwa, alam semesta, kekuatan tertinggi atau sesuatu lainnya. Sedangkan komponen horizontal adalah hasrat untuk melayani orang lain dan bumi ini, misalnya merawat bumi, memperhatikan supaya bumi ini ya tetap bersih, ya sampah plastik ditangani dengan baik dan sebagainya. Ditunjukkan dengan bagaimana seseorang berusaha untuk membuat perbedaan melalui tindakannya. Komponen horizontal ini lebih kepada perwujudan sesuatu yang dapat dilihat. Ya, jadi tadi kesaksian baik dari Grace, baik dari Tia maupun Amara, ada sisi sosial, ada sisi hal-hal yang mesti ya to do something today, hari ini apa ya, dan itu kemudian kan buat orang lain begitu ya. Juga termasuk Amara bisa punya waktu lebih dekat dengan adiknya, dengan bundanya. Ya, itu sebetulnya menunjukkan komponen-komponen daripada spiritualitas seseorang. Ya, jadi ada vertikal, arahnya ke Tuhan, ada yang horizontal, ya, arahnya ke sesama manusia. Nah, jadi mari kita melihat sebetulnya kesulitan, ya misalnya pandemi ini, ya tadi dari sisi anak-anak muda remaja udah dibukakan, ya luar biasa. Nah, sekarang secara umum, ya kesulitan adalah pemicu terbaik untuk seseorang meningkatkan kehidupan spiritualnya. Ya, moga ini yang kita juga sebagai orang-orang muda bisa menangkapnya ya. Misalnya secara vertikal orang mulai mesti mendongak ke atas. Oh, mencari Tuhan. Apa ya maksudnya ya? Kenapa ada pandemi seperti ini ya? Kenapa semua orang tidak ada yang terkecuali dari pejabat sampai rakyat jelata, orang dari agama apapun, ya tokoh-tokoh agama, dari ustaz, dari siapa pendeta atau siapapun, ternyata ada juga yang jadi korban, malah tidak sedikit.
Nah, itu memicu aspek spiritual, ya, komponen yang pertama yaitu vertikal, cari Tuhan. Nah, ada seseorang yang dulu hidupnya kacau, ya, penuh dengan permasalahan secara emosional juga, ya, karena hidupnya begitu ruwet, sampai satu kali dia menemukan Tuhannya. Dia menulis begini, ya, seorang bernama Agustinus dari Hippo, dia mengatakan, Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu, ya Allahku, dan hati kami tiada tenang sebelum beristirahat di dalam Engkau. Ini aspek yang sebetulnya umum terjadi bagi semua orang. Ya, hanya orang tertentu mungkin bisa menuliskan. Ya, tadi Tia juga menulis, Grace juga menulis. Tidak semua dianugerahi kayak gitu. Tetapi orang ini menulis mengungkapkan sesuatu yang sebetulnya merupakan kebutuhan bagi semua orang, yaitu Tuhan di dalam dirinya. Ya. Nah, aspek yang kedua secara horizontal itu melayani orang lain. Ya, ini yang baru-baru terjadi di India, ya. Di India itu rata-rata 5.000 orang meninggal. Waduh, luar biasa. Kasus sudah 27 juta yang terpapar. Ya, ambulans itu tidak bisa menjemput orang-orang, terlalu kurang. Apa yang terjadi kemudian itu menimbulkan satu pemikiran, ya. Pengemudi bajai di India itu kemudian berpikir bajai itu lumayan, ya, bisa buat tidurin orang, ya, bisa dipasangin oksigen dan sebagainya. Nah, ternyata itu bagus sekali. Jadi mereka berpikir, lebih baik pengemudi bajai, lebih baik bajai ini dirubahlah menjadi ambulans, ya. Pasti kita nggak ada yang mau tuh naik ambulans model begini, ya. Tapi di India ini laku keras, di telepon. Wah, orang memerlukan sekali. Ya. Jadi secara horizontal kita berpikir, lakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, kalau dua komponen spiritualitas ini, vertikal dan horizontal ini kita kerjakan, ya. Nah, ini masih ada gambarnya itu, ya. Wah. Saya rasa banyak di antara kita sudah praktekkan tolong-menolong dengan orang lain, ya, di masa pandemi ini, ya. Nah, mari kita lihat ketika dalam situasi sukar kita bertemu dengan Tuhan, ya, sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing, ya, dan belajar melayani orang lain, maka akan terjadi yang pertama, kita dapat merasa aman dan sejahtera di masa sulit, ya. Ternyata mental health tadi diungkapkan oleh Grace, ya, itu satu keadaan di mana aman, sejahtera, ya, bisa menggali potensinya sendiri, menolong orang lain dan sebagainya. Nah, ini saya rasa tidak bisa hanya teori, tetapi dengan belajar menemukan tujuan yang tertinggi dari hidup ini, berjumpa dengan Tuhannya, ya, kemudian belajar melayani orang lain. Yang kedua, kita dimampukan untuk tidak menyalahkan Tuhan, situasi maupun orang. Adakah di antara kita mungkin masih menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi maupun orang? Tuhan, kalau Engkau penuh kasih, kenapa terjadi kayak begini? Ya, atau menyalahkan situasi. Nah, setiap kita menyalahkan situasi itu akan memberi tekanan yang lebih secara psikologis, ya, di dalam jiwa kita, ya. Nah, yang ketiga, kita dimampukan untuk mengucap syukur tadi, ya. Apa tadi? Ya, seperti yang Grace sampaikan, bagaimana mengucap syukur. Kita dimampukan, ya, kita merasa ada sejahtera, tidak menyalahkan, malah kita kemudian ada di situasi itu, waduh, kita jadi penuh semangat, ya. Dimampukan juga untuk mengucap syukur. Nah, ketiga hal ini akan memberi efek psikologis yang membahagiakan dan fisik yang lebih sehat. Karena saya percaya, ya, orang itu akan lebih berbahagia kalau dia merasa berguna. Orang akan lebih berbahagia ketika dia belajar memberi, segala potensi yang ada di dalam dirinya dimanfaatkan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Dia itu bahagia. Jadi kalau kita di rumah melulu, main game melulu, wah, itu efeknya bisa berbagai macam, ya. Nah, terus, sekarang saya mau akhiri, ya. Saya mau
memberikan catatan, ya, ini ketika Menteri Kesehatan ini pada zaman Bapak SBY kalau nggak salah ya, beliau ini ya ternyata dideteksi kemudian mengidap kanker paru stadium 4. Ya, nah dalam satu peristiwa dia harus menulis sambutan untuk buku Berdamai dengan Kanker. Beliau tentu sudah almarhum sekarang, menuliskan kata-kata seperti ini. Ya, saya bacakan untuk mengakhiri sharing saya. Ya, dia berkata begini, saya sendiri belum bisa disebut survivor atau penyintas kanker, artinya orang yang sudah lepas dari kanker, ya. Diagnosa kanker paru stadium 4 baru ditegakkan 5 bulan lalu. Dan sampai kata sambutan ini saya tulis, saya masih berjuang untuk mengatasinya. Tetapi saya tidak bertanya, why me? Mengapa aku mengalami ini? Saya menganggap ini adalah salah satu anugerah ala SWT. Ya, dia anggap itu satu anugerah. Sudah begitu banyak anugerah saya terima dalam hidup ini. Hidup di negara yang indah, tidak dalam peperangan, diberi keluarga besar yang pandai-pandai, dengan sosial ekonomi lumayan, dianugerahi suami yang sangat sabar dan baik hati. Moga kalian yang wanita-wanita dapat suami yang sangat sabar dan baik hati, ya. Kemudian dengan 2 putra dan 1 putri yang alhamdulillah sehat, cerdas, dan berbakti kepada orang tua. Hidup saya penuh kebahagiaan. Nah, ini respon. Kita bisa memilih respon kita sendiri. Ya, justru di situasi sulit, aspek spiritualitas kita yang meningkat. Ya, kemudian, jadi mengapa tidak? Mengapa tidak Tuhan menganugerahi saya kanker paru? Tuhan pasti mempunyai rencananya yang belum saya ketahui, ya. Jadi kita nggak tahu apa rencana Tuhan bagi kita semua, ya, melalui pandemi ini. Tetapi saya merasa siap untuk menjalankannya, insya Allah. Setidaknya saya mengalami sendiri penderitaan yang dialami pasien kanker, sehingga bisa memperjuangkan program pengendalian kanker dengan baik. Ya, kalian semua bisa mengatasi stres kalian, ya, dengan respon yang benar, justru menolong sekarang anak-anak remaja, kaum muda yang lain, ya. Kemudian bagi rekan-rekanku sesama penderita kanker dan para survivor, mari kita berbaik sangka kepada Allah, ya, jangan salahin Allah. Kita terima semua anugerahnya dengan bersyukur. Sungguh lamanya hidup tidaklah sepenting kualitas hidup itu sendiri. Jadi hidup itu bukan durasinya tetapi kualitasnya, ya. Apa yang kita sumbangkan, donasi kita. Mari lakukan sebaik-baiknya apa yang bisa kita lakukan hari ini. Tadi kan, lakukan hari ini, to do something today. Hari ini, bukan besok. Makanya ada webinar ini. Ini bagian dari lakukan hari ini, ya. Kita lakukan dengan sepenuh hati. Nah, kata-kata yang mengharukan bagi saya bagian ini. Dan jangan lupa, ya, dia berkata, nyatakan nyatakan perasaan kita, ya, kepada orang-orang yang kita kasihi. Bersyukurlah kita masih diberi kesempatan untuk itu. Wow, saya mau menyatakan kepada semua kita, ya, tadi saya dimotivasi juga, ya, wah, anak muda luar biasa. Grace bilang kita ini sudah berhasil ngelewatin 1 tahun ini, ya. Ara bilang ini, wah, hebat nih saudara-saudara, hebat. Kita ini orang-orang yang diberkati oleh Tuhan kita, ya. Jadi mari kita bersyukur, ya. Nyatakanlah perasaan kita, ya, kepada orang-orang yang kita kasih di keluarga kita, ya. Kita masih diberi kesempatan untuk itu, melakukan sesuatu yang kelihatannya kecil, ya. Ini dari Menteri Kesehatan RI. Jadi konklusinya, winning myself terjadi, atau kita dalam proses terus memenangkan itu ketika kita bertemu dengan Tuhan pencipta kita. Ini yang terutama, karena kita memang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bertemu dengan Tuhan, mengalami Dia, dan kemudian sebagai akibatnya kita bisa belajar melayani orang lain. Kiranya sharing ini
menolong, membuka wawasan kita semua, ya, sebagai orang-orang muda, nggak dikenal, wah, oh, kayak apa, hura-hura, atau menjadi mati kutu dalam situasi seperti ini. Ya, tidak. Tuhan menolong kita semua. Baik, nah sebelum nanti tanya jawab, ya terima kasih, moga kita masih bisa bertahan. Ada satu ibu akan menceritakan kepada kita pengalamannya, ya, karena beliau ini juga memiliki anak-anak di usia, ya, yang sedang kuliah. Mari saya persilakan Ibu Tina Situmorang, ya, teman-teman tolong bertahan, habis ini sedikit ada waktu tanya jawab, ya, silahkan. Ibu. Ya, terima kasih anak-anak muda yang hebat ya. Bersyukur ya untuk acara ini. Banyak hal. Acara ini luar biasa. Saya setelah menyimak bukan cuma untuk anak muda ya, sebenarnya untuk orang tua juga ya. Memberi semangat kembali ya. Benar, 2 tahun lalu dengan masa pandemi banyak hal yang terjadi. Tadi Grace dan Tia dan Ara juga menyaksikan ya, memang keadaan nggak bisa kita kendalikan, keadaan nggak bisa, tapi respon dan sikap kita menyikapinya seperti apa, respon yang positif, yang baik yang harus kita lakukan. Ya benar, saya punya 2 orang anak remaja ya, satu sudah selesai kuliah, baru selesai, dan satu masih kuliah. Masa pandemi sungguh bagi kita sih justru, saya sebagai orang tua justru hal yang luar biasa, justru kesempatan bagi kami untuk bersama, itu satu hal, karena salah satu anak saya di Bandung, harusnya kuliah di Bandung, dengan kondisi pandemi kita boleh bersama-sama, dan mungkin dari segi orang tua saya boleh melihat mereka mungkin awalnya ya sebagai anak muda merasakan ya kok seperti ini, tapi bersyukur tadi Pak Theo sudah menjelaskan ya kita hubungan vertikal. Justru disinilah kesempatan sebagai orang tua memperjelas kembali arti hidup ini, arti apa yang harus kita lakukan bagi anak-anak saya. Dan justru kesempatan untuk mereka bisa kita share, khususnya dengan keadaan dan kondisi saat ini, menguatkan mereka, membuka kembali apa sih keadaan seperti tadi Grace sudah bilang, tidak bisa kita ubah. Pak Theo juga mengatakan seperti itu, tapi kita meresponi, dan justru di sini kita saling menguatkan, meneguhkan anak-anak saya untuk kembali ingat. Hal ini awal-awal memang 2 bulan pertama ya mungkin masih agak enak ya, masih situasi, tapi kok lama-lama seperti lama. Tapi justru kesempatan yang lama inilah mungkin yang tadi vertikal, cara Tuhan untuk mengajari kita, mengajari orang tua untuk semakin dekat dengan anak-anaknya, itu salah satu, semakin ada hubungan antara anak dengan orang tua. Atau kalau selama ini kita lihat orang tua ya mungkin apalagi di Jakarta ya, dengan kesibukan kerja masing-masing, dengan anak-anak yang kuliah, kadang-kadang waktu ketemunya itu cuma malam, seperti itu. Dengan kondisi sekarang harus di rumah kuliah, harus banyak di rumah, itu memberikan sesuatu yang hal-hal yang rohani ya, karena itulah tujuan yang salah satu yang saya lihat ya, rohani. Dan dengan pengertian seperti itu akhirnya melebar, artinya kayak tadi juga Tia bilang, kita butuh orang lain. Justru di sini kita merasakan kita butuh orang lain untuk memberi kita kekuatan. Ya mungkin mereka perlu kekuatan dari kita sebagai orang tua, dari teman-temannya juga perlu hal-hal yang lebih dewasa untuk mengarahkan. Itu sih yang saya lihat ya di masa pandemi untuk menghadapi ini. Artinya tadi yang saya dapat juga ya, misalnya terima dan beradaptasi dan belajar bersyukur dengan kondisi-kondisi seperti ini. Itu yang saya arahkan ke anak saya, dan luar biasa saya lihat mereka ya, artinya
ya menikmati, akhirnya menikmati dan mensyukuri apa yang mereka alami saat ini, dan itu akhirnya dianggap bagian dari yang harus mereka jalani. Itu sih yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Tina Situmorang. Jadi memang ada banyak hal yang baik ya, justru diambil hikmahnya dari pandemi ini ya. Jadi memang ada banyak alasan untuk bersungut, menyalahkan situasi, tapi ada lebih banyak lagi alasan untuk berterima kasih ya. Berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada orang tua, teman-teman semua di sekeliling kita, ya. Aduh, luar biasa sekali, ya. Ara tadi merasa lebih dekat sama bundanya, ya, lebih dekat sama adiknya, itu sesuatu yang perlu disyukuri, dan itu juga terjadi kepada kita semua. Wow, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, ya. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab atau Q&A-nya, kita mau tepuk tangan dulu dong untuk diri kita sendiri, orang-orang hebat. Ya, kita orang-orang hebat semua ya teman-teman ya. Ya, tadi kita sudah dengar materi-materi, sharing-sharing gitu ya dari Bapak Theo gitu kan, tentang bagaimana sih kita harus merespon selama pandemi. Kemudian kita juga udah denger nih cerita-cerita pengalaman dari teman-teman kita, dan seorang ibu juga yang menceritakan, dan gimana caranya menghadapi anak emosian. Ya, oke. Untuk pertanyaannya nanti bisa di chat ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Terus ada tips juga nih tadi dari Kak Grace. Sebenarnya tipsnya sangat sederhana ya. Tapi kadang tips sederhana itulah yang sulit untuk dilakukan. Nah, kalau kita mau melakukan tips tersebut, yakinlah kita akan winning ourselves gitu. Kita akan memenangkan diri kita sendiri selama pandemi. Kita nggak tahu pandemi akan sampai kapan gitu ya. Oke, nggak berlama-lama lagi nih teman-teman untuk menjawab semua kegalauan kita selama pandemi. Aduh, merasa ini dan itu. Saya sudah ada daftar pertanyaan. Oke. Yang pertama nih ya dari dia nggak mau sebut nama. Dia nanya begini, ya Kak Grace ya, kalau tadi disebutkan mental health check-nya ada 4 ya tadi, ada 4, tapi salah, ada beberapa itu tadi ya, ada banyak banget, tapi saya justru tidak ada di dalamnya, gitu kan, tidak ada di dalamnya. Yang saya rasakan adalah saya pasrah. Nah, katanya begitu, pasrah. Menurut Kakak, apakah baik buat saya jika saya berpikir untuk pasrah saja dengan semua keadaan selama pandemi ini? Terima kasih, Kak Grace. Oke, terima kasih Kak buat pertanyaannya. Buat siapapun yang menanyakan, ya kalau kita lihat tadi kan mental checklistnya itu ada beberapa ya, merasa aku baik-baik saja, kayaknya aku baik-baik, merasa sulit, sedang berjuang atau bahagia banget. Tapi teman kita ini tadi bertanya bahwa gimana kalau misalnya merasa kayak ya udahlah ya gitu ya, mungkin pasrah gitu ya, ya udahlah ya. Mau dibawa kemana ya terserah deh, mau aku berhasil ya terserah deh, kalau misalnya nggak berhasil ya udah deh, atau kalau pasrah itu pasrah yang seperti apa, bener-bener nggak mau ngelakuin apapun di rumah, atau misalnya pasrahnya kayak bener-bener ya apa ya, kalau pasrah berarti nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Nah kalau pasrahnya nggak mau ngapa-ngapain, kita butuh cek nih kembali apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri teman kita, atau apa yang terjadi dalam diri kita gitu ya, kalau misalnya kita ada di situasi merasa pasrah. Sebenarnya aku kenapa? Ya tanya sama diri sendiri. Kita nggak bisa nanya sama orang lain, gue tuh kenapa sih? Nggak mungkin gitu ya. Kenapa? Karena kita yang ngalamin. So teman-teman mesti tanya sama diri. Tanya sama diri sendiri. Teman-teman ambil waktu sendiri, teman-teman mulai merenungkan kira-kira apa yang membuat teman-teman jadi pasrah, jadi nggak mau ngapa-ngapain. Ya, kalau misalnya sudah terlalu lama pasrahnya gitu teman-teman, jangan sungkan juga untuk mencari pertolongan gitu ya, mencari pertolongan pertama gitu ya. Coba
cari ke misalnya kalau misalnya ada kakak gitu ya, atau misalnya ada orang-orang yang lebih dewasa dibanding teman-teman boleh share gitu. Jadi jangan sendiri, jangan menutup semua itu sendiri. Karena biasanya orang-orang yang pasrah adalah orang-orang yang tidak mau bercerita sama orang lain. Tapi satu hal yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman melangkah yuk. Langkah pertama adalah teman-teman keluar, cari siapa orang yang bisa teman-teman percaya untuk share apa yang teman-teman rasakan. Nah, ketika teman-teman share, pasti gitu ya, ada satu atau dua hal yang akan membuka pikiran teman-teman, gimana caranya supaya teman-teman tidak pasrah. Yang pasti ketika teman-teman sudah bisa step 1 gitu ya, keluar untuk mencari orang lain gitu ya, untuk mendengarkan, teman-teman langkah yang kedua adalah teman-teman mulai coba memikirkan kira-kira apa sih hal baik yang bisa teman-teman lakukan. Ingatnya mimpi teman-teman deh. Ketika teman-teman ada di dunia, pasti kan teman-teman punya tujuan hidup gitu ya. Teman-teman punya mimpi, teman-teman pengen mencapai apa. Nah, teman-teman mulai tuliskan gitu. Ya, setelah teman-teman menuliskan seperti itu, aku berharap sih gitu ya, teman-teman mulai bisa keluar dari apa ya, kalau kita bilang tuh lingkaran, bukan lingkaran setan ya, tapi kayak lingkaran yang membuat kita merasa tidak oke gitu. Jadi yang pertama datang sama orang yang bisa dipercaya, ceritakan semuanya. Yang kedua, menuliskan langkah-langkah atau to-do list teman-teman, hal-hal positif yang bisa teman-teman lakukan di masa yang akan datang. Seperti itu. Oke, Kak Grace, terima kasih untuk jawabannya, mantap banget. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari teman kita nih, Rialdi dari Tangerang ya. Pertanyaannya begini. Bagaimana cara menolong orang yang sedang mengalami stres tapi menolak untuk dibimbing? Ayo Kak Grace, silakan Kak Grace. Iya, buat pertanyaan ini pasti kita semua ngalamin ya teman-teman. Dan aku juga ngalamin ya ketika berada di sekolah gitu ya. Kan apalagi sebagai guru bimbingan konseling gitu ya. Mau tidak mau bisa selalu bertemu dengan anak-anak yang mengalami tekanan, mengalami stres. Tapi nggak banyak juga dari antara mereka yang secara tanda kutip menolak gitu ya untuk didekati, mungkin untuk sekedar ditanya kamu kenapa gitu ya, sekedar diberikan semangat tuh ada yang nggak mau gitu ya. Nah, untuk orang-orang seperti itu memang kita tidak bisa memaksa ya, jangan memaksa. Kalau kita memaksa, yang ada merugikan siapa? Yang pasti merugikan orang tersebut dan merugikan diri kita sendiri. Akhirnya mungkin hubungan kita dan komunikasi kita jadi nggak baik ya sama orang tersebut. Gimana caranya yang lebih baik? Yang pasti kita menjadi pribadi yang selalu ada gitu ya. Kalau misalnya suatu saat orang tersebut emang butuh teman cerita, ya kita bisa ada buat orang tersebut gitu ya. Kalau misalnya orang tersebut lagi dalam kesulitan gitu ya, kita bisa jadi orang yang membantu. Walaupun ya tanda kutip kita belum bisa bimbing secara intens ya, tetapi setidaknya kita ada ketika teman kita atau adik atau kakak kita membutuhkan kita ya, sekedar ada itu sudah sangat penting teman-teman ya. Ketika teman-teman ada, pastinya orang tersebut akan merasa oh ternyata selama ini kalau aku stres, kalau aku lagi ada tekanan, dia ya orang yang selalu ada, atau sekedar memberikan semangat ya, memberikan semangat ya kamu gitu ya, atau misalnya aku nggak tahu sih apa yang kamu alami, tapi aku percaya kalau kamu tuh kuat gitu ya, kalau kamu tuh bisa melewati semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Intinya adalah jangan dipaksa ya, ketika kita paksa orang tersebut akan makin tertutup ya. Semua butuh waktu, semua butuh proses, tapi intinya teman-teman ada, teman-teman berikan semangat itu. Oke, Kak Grace. Nah, ini ada pertanyaan, ini sepertinya dari seorang ibu ya, dari Ibu Dewi Wijaya. Saya mau bertanya, cara mengatasi anak yang gemar bermain game dan apabila ditegur sering ngambek. Nah, gitu Kak. Oke, ya terima kasih untuk pertanyaannya. Ini saya juga lihat usianya berarti remaja ya, usia SMP remaja awal. Bagaimana cara mengatasi anak yang gemar bermain game? Pertanyaannya gini, bermain gamenya yang seperti apa? Apakah sudah bisa dikatakan adiksi, kecanduan,
atau misalnya ketika memang ada di waktu luang untuk bisa bermain game. Intinya kalau misalnya sudah gemar sekali sampai merusak mood ya, merusak emosi atau misalnya jadi marah ketika ditegur atau ketika sekedar disuruh ayo makan gitu ya, atau misalnya ayo mandi dan lain sebagainya, tapi anak tersebut sudah mulai merespon yang tidak baik, berarti ada yang salah. Yang salah adalah yaitu ya sudah mulai masuk yang namanya adiksi, kecanduan. Gimana caranya? Nggak bisa dipaksa. Ya, jadi pertama-tama adalah mungkin di waktu-waktu yang lagi anak ini merasa tenang, merasa happy, ajak ngobrol. Ya, kalau anak-anak remaja itu butuh diajak ngobrol, butuh didengerin. Bukannya kita, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini gitu ya. Anak-anak remaja pasti akan rebel gitu ya, akan marah-marah balik gitu. Tapi ditanya, sebenarnya kamu tuh suka main gamenya game apa sih gitu. Kita harus tahu dulu nih, game yang dia suka main tuh game seperti apa. Ya, terus tanya, menurut kamu kalau kamu main ini manfaatnya apa sih buat kamu gitu ya. Nah, setelah itu kan pasti mulai muncul tuh ya pembicaraan antara orang tua sama anak. Nah, setelah itu ya dari tahu manfaatnya bermain game apa, orang tua mulai membuat kesepakatan. Sebenarnya kesepakatan itu harus ada di awal. Ya, di awal ketika memang mau memberikan gadget atau memang mau memberikan kesempatan untuk anak bermain game gitu ya. Nah, tapi tidak ada kata terlambat gitu ya. Bisa dilakukan ya, tetap diajak ngobrol gitu ya. Yang tadi saya bilang, katakan bahwa langkah pertama tanya dulu game apa, manfaatnya apa, kamu merasa happy ya kalau main ini gitu ya. Lalu masuk ke dalam kesepakatan ya. Dari kesepakatan Oke, kalau misalnya kamu main ini, kira-kira kalau waktunya dari jam segini sampai jam segini, bisa nggak? Gitu ya. Jadi kayak main tarik ulur gitu sama anak gitu ya. Jadi supaya mengingatkan bahwa kamu sebenarnya juga punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab di sekolah misalnya ya. Ada tanggung jawab sekolah, ada tanggung jawab mungkin di rumah, tapi kamu juga boleh nih untuk bermain, tapi harus tanggung jawab pertama dulu yang diselesaikan. Jadi tadi ya, yang pertama langkahnya adalah ajak ngobrol. Jangan dalam keadaan marah ya, jangan dalam keadaan emosi, tetapi duduk, lagi happy, mungkin lagi keluar, lagi jalan-jalan, terus mungkin diajak ngobrol, diajak bertukar pikiran, tanya manfaatnya apa, akibatnya apa kalau misalnya terlalu lama bermain game, gitu ya. Anak orang tua pun juga harus tahu nih, mungkin sebelum itu searching dulu, kira-kira akibat dari main game berlebihan tuh apa, gitu ya. Main game berlebihan yang adiksi tuh apa, jadinya apa. Jadi supaya ketika orang tua bertanya, anak berbicara, orang tua tetap bisa memasukkan nilai-nilai yang positif. Seperti itu. Intinya harus ada kesepakatan menentukan kapan saya boleh main game, kapan saya harus berhenti. Karena anak-anak usia remaja itu kan masih khususnya SMP ya, masih membutuhkan orang tua di situ gitu ya untuk membantu membimbing mereka. Itu sih. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Grace untuk jawaban-jawabannya. Semoga semuanya menjawab apa yang jadi kegalauan di hati ya, gitu. Oke deh semua teman-teman, terima kasih sudah join hari ini. Selamat melanjutkan liburannya di rumah.